Ada jembatan kecil di situ, desainnya memang unik sekali, khas gaya-gaya Eropa. Ada pohon yang sangat besar di sini, istilahnya. Kurang lebih gitu. Dengan langsung view halaman belakang yang cukup luas, itu oleh rerumputan ya teman-teman. Tetapi boleh teman-teman lihat atau cek kolam ini begitu luar biasa pada masa itu. Nah teman-teman, kita berada tepat di depan bagian rumah ini. Masih ingat pada video sebelumnya? Hai, jumpa lagi. Seakan tak ada habisnya pesona berbagai peninggalan bangsa kincir angin di Nusantara, termasuk rumah Belanda yang sengaja kami persembahkan ini. Beberapa bulan lalu, kami mengeksplorasi beberapa sudut dari rumah ini, termasuk kisah nyata Nyonya Menir yang menjadi penghuni terakhirnya. Teman-teman, mari kita mulai eksplornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, spesial hari ini saya membawa kameramen saya untuk kembali masuk ke lokasi di mana saya mengambil video yang berjudul Penghuni Terakhir Rumah Belanda. Kenapa saya ingin mengulang video ini? Karena banyak sekali teman-teman subscriber yang meminta saya untuk mengeksplor ulang ke rumah tersebut, tetapi pada malam hari. Nah, ketika saya syuting pertama kali di rumah ini, begitu banyak hal yang terjadi, teman-teman. Fenomena-fenomena aneh, dan mungkin teman-teman yang belum nonton boleh tonton kembali. Saya kasih referensi Penghuni Terakhir Rumah Belanda. Nah, di situ banyak hal yang menarik, teman-teman. Dan memang rumah ini terkenal sangat angker. Seluruh penduduk desa dari tempat ini memang berkonfirmasi dan satu kata bahwa rumah ini memang benar-benar angker. Nah, hari ini saya main ke sini untuk kembali mengeksplor, bukan untuk saya lebih ke survei ulang. Sebelum saya melakukan live pada malam hari, kita akan keliling kembali ke rumah ini untuk melakukan survei, teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, terus stay tune ya teman-teman, dan temani saya ke dalam. Oke, pada syuting yang pertama kali, saya tidak melewati jalan ini sebetulnya teman-teman. Nah, jalan ini baru saja dibuka. Pada syuting pertama kali, saya melompati pagar terus terang di area depan sana. Karena waktu itu pagar dari rumah ini tertutup. Nah, sekarang saya ada izin full untuk membuka. Jadi kita lewat pintu gerbangnya. Dan bayangkan teman-teman, ini adalah area taman, di mana saya merasakan sesuatu yang berat di area ujung kolam ikan sana. Ada sesuatu yang mendorong saya di sana, dan seperti sudah sangat tidak terawat ya teman-teman. Ada jembatan kecil di situ, desainnya memang unik sekali, khas gaya-gaya Eropa. Ada pohon yang sangat besar di sini dan dipenuhi oleh akar-akaran ya teman-teman, luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman atau di depan rumah ini. Kita melihat sekeliling, memang di sini kental sekali aura negatifnya ya teman-teman. Terlihat sangat redup suasananya. Kemudian dulu
waktu saya eksplor, kolam ini tidak ada airnya teman-teman, kering karena waktu itu musim kemarau. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk flashback, melihat sesuatu yang di masa lalu yang seharusnya ini ada air. Kurang lebih begini indahnya teman-teman. Tentu dulu ini dipenuhi oleh ikan-ikan hias, waktu si Nyonya masih ada di dalam sana teman-teman. Teman-teman, kita berada di belakang bagian rumah ini. Ini bagian yang paling menarik menurut saya, dan semua masih autentik, termasuk ubin-ubinnya teman-teman. Berikut dengan ada beberapa seperti tulisan ukiran ya teman-teman dari ubin ini. Nah, di bagian ubin ada semacam tulisan atau ukiran berwarna merah. Didesain sedemikian rupa teman-teman, sangat elegan dan vintage. Kita berjalan maju. Ketika kita berjalan di tengah begini, seperti merasakan kita berada di melalui red carpet lah istilahnya, kurang lebih gitu. Dengan langsung view halaman belakang yang cukup luas. Kemudian ada bagian yang terbuka dan bagian yang tertutup kaca teman-teman. Cantik sekali. Jadi di sini bisa dijadikan mungkin teman-teman yang belum mempunyai rumah dan mencari desain yang unik. Nah, ini unik sekali. Di sini bisa kita taruh meja makan untuk meja makan keluarga istilahnya. Dan kita sambil makan, sambil melihat pemandangan di luar sana teman-teman. Gagah sekali. Nah teman-teman, kurang lebih begini. Ketika rumah ini masih aktif, begitu indah ya, desainnya menarik sekali. Dan kita langsung keluar di halaman belakang dengan halaman yang begitu luas. Indah sekali rumah ini. Sayang sekali sudah tidak dipergunakan teman-teman. Tetapi memang saya rasakan ada hal yang luar biasa aneh. Ketika saya turun dari tangga, saya mendengar sesuatu bantingan dari arah rumah Spen. Yang kita tahu di situ dulu waktu syuting pertama kita mendengar suara seperti geraman genderuwo. Masih bercampur mistis. Sayang sekali. Tetapi ya memang begini adanya. Nah, di bagian spot ini saya merasakan hal mistis yang luar biasa, terutama di pohon sawo hijau ini teman-teman. Seperti ada yang mendorong waktu itu, karena saya eksplor sendirian dan saya rasa ada energi yang luar biasa di sini. Walaupun pada umumnya taman ini cukup apik hingga saat ini. Bayangkan, ini adalah kolam ikan yang cukup luas dengan bunga teratai yang masih ada sampai hari ini teman-teman. Dan saya yakin ada beberapa ikan yang masih hidup di air ini. Walaupun sebagian besar sudah tertutup oleh rerumputan ya teman-teman. Tetapi boleh teman-teman lihat atau cek kolam ini begitu luar biasa pada masa itu. Ini bagian samping dari rumah ya teman-teman. Terlihat dari arah kolam ikan ini. Bagian depan tampak mewah sekali dan klasik sekali. Coba kita bayangkan, ini adalah khas bangunan dari kolonial Belanda. Masih ada beberapa hiasan-hiasan seperti lampu-lampu gantung, kemudian penataan pohon yang begitu unik teman-teman. Begitu mewah dan megah rumah ini pada masa itu. Insya Allah kita akan segera melakukan explore ulang pada malam hari, di mana malam itu sudah kita tentukan teman-teman.
Di bagian seberang sana, mungkin terlihat oleh kamera, ada pagar yang membatasi oleh kolam ini ya teman-teman. Ada pagar yang memang didesain sedemikian rupa. Saya pikir ini gaya-gaya Chinese ya. Kayak tembok-tembok Chinese gitu teman-teman. Tentu di sana dulu ditanami banyak sekali bunga-bunga hias untuk mempercantik kolam ini. Sayang sekali, sudah banyak sekali rumput-rumput liar yang menguasai tempat ini. Sayang. Nah, teman-teman, ada satu hal, benda yang menarik perhatian saya di depan halaman rumah ini. Teman-teman yang paham, boleh komentarnya. Ada satu besi yang seperti sudah lama sekali ada di sini. Kemudian bergerigi, teman-teman, ada gear yang cukup besar. Ini saya nggak paham benda apa ini. Cuman saya prediksi ini mungkin semacam alat membuka pintu gerbang, atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu dari saya. Boleh komentarnya di kolom komentar teman-teman, karena ini sangat unik sekali. Dan pada waktu saya survei atau explore pertama kali, saya tidak merasa ada benda ini, atau saya terlewatkan dari pandangan saya teman-teman. Nah teman-teman, kita berada tepat di depan bagian rumah ini. Masih ingat pada video sebelumnya? Keren banget teman-teman, dengan segala bentuk bangunannya. Kemudian ornamen-ornamennya. Banyak sekali pintu atau jendela yang cukup lebar ya teman-teman. Seperti pada umumnya bangunan-bangunan Belanda. Ini untuk mempermudah sirkulasi udara, kemudian pencahayaan yang cukup. Termasuk masih ada lampu gantung yang cantik sekali di bagian kiri atas teman-teman. Nah, terlihat. Ini keren sekali, dan menurut saya ini rumah terkeren yang pernah saya explore di rumah Belanda. Baik penataannya, kemudian halamannya, dan berbagai macam yang ada di sini. Bila kita perhatikan bagian depan halamannya, sebenarnya cukup bagus teman-teman. Nah, di depan ini adalah jalan raya, artinya jalan desa yang beraspal. Tidak terlalu jauh akses kendaraan. Sayang sekali banyak tumbuhan liar yang sudah menguasai tempat ini. Dan karena ini musim hujan teman-teman, kami sedikit kesulitan dalam menyurvei tempat ini. Karena beberapa tanah becek dan kita kebasahan teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke titik di mana kolam ikan berada. Nah, coba perhatikan teman-teman, di bagian ini ada semacam atap yang menghiasi. Kemudian kayu-kayunya masih autentik ya, masih original. Cantik sekali rumah ini. Kalau kita masuk, nah, kesan mewahnya dapat sekali teman-teman. Sangat nyaman sebetulnya, walaupun memang ada sedikit rasa creepy di sini. Auranya memang begitu tebal mistisnya. Energi negatif mendominasi tempat ini.
Saya nggak bisa bayangkan ketika dulu masih dipergunakan semestinya. Rumah ini sangat cantik dan elegan. Saya merasa jadi orang Belanda di sini, teman-teman. Menikmati betul kolam ikan, kemudian udara pagi yang segar. Luar biasa. Oke teman-teman, sepertinya saya sudah cukup puas berputar-putar atau mengelilingi tempat ini, menyurvei kembali rumah ini sebelum kita adakan eksplor ulang pada malam hari. Dan bagian-bagian apa saja yang akan kita ekspos. Kita akan melakukan dengan live teman-teman. Ditunggu terus Fan Adventure. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.